Father's approval to dissolve your marriage. Find me as wet with desire. Do you now stand? Kuning aller Stämme Germaniens. Marbot. Perlawanan dan kemenangan bangsa barbar di atas Romawi pada abad 9 kini telah berkembang menjadi perang yang lebih serius. Tak hanya soal siapa yang lebih kuat, tetapi juga soal siapa yang lebih cerdik. Dan itulah yang akan terjadi ketika politik mengambil peran. Ari, kepala suku dari Serusci, dan juga yang paling dihormati dari kalangan bangsa barbar, diculik dan digiring ke penjara Romawi. Tetapi Tusnelda, yaitu istri tercinta Ari, tidak tinggal diam. Alhasil, Ari berhasil diselamatkan dan kembali kepada sukunya. Tetapi tentu saja, Roma tak akan tinggal diam, dan dari situlah kisah ini dimulai. Namun sebelum itu, kami mengajak teman-teman untuk subscribe dan mengikuti channel ini biar teman-teman tidak ketinggalan review film, serial, perang menarik lainnya. Dan tanpa berlama-lama, kita mulai saja review filmnya. Sebagai awal film, terlihatlah seseorang berkuda dengan seorang anak di pelukannya. Dia adalah Ari, sang kepala suku Serusci dari bangsa barbar yang baru saja melarikan diri dari penjara Roma. Dia membawa bocah yang merupakan putra kandungnya. Dia terus memacu kudanya, terlebih bahwa beberapa prajurit Roma sedang mengejarnya. Setiba di dalam hutan, Ari pun memulai aksinya. Puerilicest. Dengan sendiri, dia menghabisi semua prajurit Roma dan melepaskan satu prajurit terakhir untuk kembali dan membawa pesan kepada kekaisaran agar berhenti melakukan serangan kepada kaum barbarian. Setelah membereskan prajurit Roma, kini Ari membujuk anaknya untuk kembali ke suku mereka yang sesungguhnya. Meski sudah pasti itu ditolak mentah-mentah oleh putranya yang sudah membenci ayahnya karena telah berkhianat kepada Roma. Tapi apapun itu, meski dia tak suka, Ari harus memaksa putranya untuk ikut karena putranya pun tidak akan diterima lagi di Roma. Maka tibalah mereka di sukunya dengan disambut warganya. Rom ist nicht mein Zuhause. Außerdem kann ich nicht riskieren, dass du mir davonläufst. Das ist dein Dorf? Rotwolf. Den Göttern sei Dank. Sementara di saat bersamaan, Tusnelda serta Volkwin membawa kekasihnya untuk berobat kepada sang peramal luka yang dia dapatkan saat berusaha menyelamatkan Ari. Volkwin sangat menyesalkan tindakannya itu. Orang yang dia kasihi kini harus terluka untuk kepentingan orang lain yang sebenarnya tak ingin lagi dia ikut campuri. Tak sampai di situ, mereka berdiskusi dan membahas soal Ari, soal kebohongan Ari, karena dia tidak memberitahu Tusnelda kalau Ari ternyata sudah memiliki putra di Roma. Dass ich recht hatte mit Ari. Eine Frau? Und wenn 10 Frauen und 20 Kinder hätte, warum verschweigt er mir das? Sementara di saat bersamaan di Roma, Flavus mendapatkan hukuman karena dianggap tidak becus dalam menjaga tawanan sehingga tawanan lolos. Bahkan Flavus dalam kondisi terikat dan prajurit yang lain tewas. Flavus harus membayar rasa malu yang dialami Roma. Meski Flavus membela diri bahwa pelarian Ari bukanlah salahnya, tapi terkadang tak ada gunanya bercelote di hadapan penguasa yang membencimu.
Tiberius yang membenci Flavus dan tidak menghiraukan semua yang dikatakan Flavus, hingga Flavus pun akan dieksekusi dengan diawali dengan mengeksekusi prajurit lain terlebih dahulu. Namun tak disangka, kata terakhir dari Flavus berhasil menyelamatkan dirinya. Dia mengaku kalau dirinya akan dibutuhkan untuk memperlancar serangan Roma ke barbarian, khususnya dalam mengejar Ari, karena Flavus bersahabat dengan Marbut yang dikenal sebagai suku terkuat dari bangsa barbar. Maka Flavus pun dibebaskan. Di tempat kekasih Volquin diobati, Ari datang membesuk mereka. Ari berniat untuk membawa mereka bergabung ke desa untuk mendapat perlindungan, tapi Volquin menolaknya mentah-mentah. Namun pada akhirnya terpaksa mengikuti saran Ari demi kelangsungan hidup sang kekasih. Vermute, dass mittlerweile eine ganze Legion hinter uns her ist. Mit dir gehen wir nirgendwo hin. Dann lass sie uns hier wegbringen. Es stimmt. Sie muss hier weg. Mach es für sie. Dan tak lama kemudian, tibalah mereka di desa. Tusnelda masuk ke rumah yang sudah lama dia tinggalkan semenjak dia pergi menyelamatkan Ari. Tetapi ketika dia di dalam, dia menodongkan belatinya ke leher Ari dan mengaku kalau dia menyesal telah menyelamatkannya. Tusnelda terus mengumpat karena Ari tidak jujur dalam menjalani pernikahan mereka. Tusnelda tidak mengetahui kalau Ari sudah memiliki putra di Roma, meski kini dia sudah tak peduli dan tak ingin tahu. Mein römisches Leben. Mein Sohn. Ich schlage vor, du suchst dir für heute Nacht einen anderen Schlafplatz. Volquin dan kekasihnya juga sudah tiba dan menghangatkan badan, meski kekasihnya masih merintih kesakitan. Tak jauh dari mereka, anak Ari terus memaksa agar dirinya diantar pulang ke Roma. Dia sangat membenci para barbarian, utamanya tempat tinggal yang dianggap kumuh dan kotor. Malam itu berlalu dengan tenang. Semua terbaring, tapi tak ada yang siap tidur. Tusnelda, Ari, putranya, Volquin dan kekasihnya, semua sedang terjaga. Hingga Ari memutuskan keluar dan tak disangka, dia menemukan Volquin di luar sana. Maka berdiskusilah mereka, membahas masa lalu mereka. Danke, dass du mich da rausgeholt hast. Wie geht's dir? Gut. Wir führen einen wichtigen Kampf. Was er bereit ist, für seine Ideale zu geben. Ich werde dich immer als meinen besten Freund lieben. Di malam yang sama, di tempat Marbut, mereka baru saja mendengar kabar kalau Ari berhasil kabur dari penjara Roma. Mereka pun khawatir dan mewanti-wanti kalau saja Ari akan datang pada mereka dan menyerang dengan kemarahan. Hör auf. Aus dem Römerlager entkommen. Wir haben erfahren, dass Ari der Herausgekommen ist. Ari ist entkommen. Setelah pagi tiba, di Serusci, putra Ari diajarkan cara mandi ala bangsa barbarian. Dan setelah itu dia bahkan diajari cara berburu. Bocah itu menjalani itu seadanya tanpa rasa ketertarikan. Yang dia inginkan hanyalah pergi ke Roma dan pulang. Sementara di Roma, Flavus yang baru saja bebas dari hukuman matinya, kini dia mendapatkan tugas dari kekaisaran untuk membawa pesan dan secarik surat yang ditujukan kepada Marbut yang isinya entah apa. Pergilah Flavus ketika di saat bersamaan Ari di suku Serusci sedang was-was karena rivalnya yaitu Marbut akan melantik dirinya sendiri sebagai raja. Sie wollen ihn beim Ting zum König wählen. Eine Partei. So. Für Marbut. Tapi sebelum menemui Marbut, Ari menemui anaknya. Mereka berbincang perihal mengapa Ari berpihak pada barbarian, bukan pada Roma dan karir ketentaraannya. Ich habe mich für sie entschieden. Gegen Rom und gegen meine Karriere in der Armee. Warum? Weil ich hierher gehöre, wo ich geboren bin. Ein Leben in Frieden. Und weil diese Menschen auch ein Recht auf ein gutes Leben haben.
Tiba-tiba prajuritnya datang untuk melaporkan kesiapan mereka untuk mendatangi Marbut. Marbut yang pantas mendapatkan balasan akibat menumbalkan Ari demi kepentingan politiknya. Dan berangkatlah Ari bersama pasukannya. Namun di dalam sana, Thusnelda dan Volkwin sedang berbincang. Perbincangan yang sangat serius. Thusnelda memberitahu Volkwin sebuah kenyataan bahwa anak pertama Thusnelda adalah anak Volkwin. Yah, Volkwin dan Thusnelda yang saling menyukai di masa lalu sebelum berperang dengan Roma dan menjadikan mereka berpisah. Thusnelda memberitahu Volkwin jika sesuatu terjadi pada dirinya, maka Volkwin harus berjanji untuk menjaga anaknya itu. Volkwin, du bist Tomelikos Vater. Aber er ist dein Kind. Wenn mir etwas passiert, beschütze ihn. Ari sudah di perjalanan, sementara Volkwin mendatangi anaknya. Tak lama kemudian, Ari dan rombongannya pun tiba, dan ternyata Marbut sudah menunggu mereka. Marbut paham kalau Ari datang untuk meminta pertanggungjawaban darinya yang telah mengirimkan Ari ke Roma sebagai tumbal, dan Ari pun datang dengan mencabut pedang dari sarungnya. Namun Marbut tetap meladeni Ari dengan kata-katanya yang tetap tidak merasa bersalah sedikit pun, dan pertarungan dua kepala suku terkuat pun terjadi. An die Gebote der Götter hältst und den Tinkfrieden wahrst? Das ist nur eine Sache zwischen uns beiden, Marbot. Marbut membuktikan kalau dirinya adalah petarung kuat. Ari sangat kewalahan, tapi pertarungan tidak selalu dimenangkan oleh mereka yang kuat. Terkadang pertarungan dimenangkan oleh mereka yang lincah dan cepat. Dan Marbut terjatuh, badannya rapat ke bumi tak berdaya. Ari pun meraihnya sebagai pemenang. Semua orang hanya terpaku menyaksikan itu. Akan tetapi, bahkan di atas kekalahannya, Marbut masih sempat melontarkan kata-kata yang mengundang emosi. Tetapi sekali lagi kita melihat kebijaksanaan Ari dan menunjukkan ketenangannya. Ari justru mengambil jarak dan meminta Marbut agar berdiri. Ich will, dass du stehst. Dan hal yang tak pernah diduga oleh siapapun terjadi adalah ketika Ari justru berlutut. Kuning aller Stämme Germaniens. Marbot. Ari mengalah di atas kemenangannya. Dan film Barbarian Season 2 episode 3 pun selesai. Volkwin masih merasa kalut setelah mengetahui kenyataan bahwa dia memiliki anak dari Thusnelda. Dia mengingat kembali bahwa di masa lalu dia pernah berjanji kepada dewa untuk menyerahkan anaknya jika dewa memberikan kemenangan pada bangsa Barbarian saat berperang melawan Roma. Volkwin pun pergi berdoa. Sebuah tradisi kaum barbar yang mempersembahkan dan mengorbankan anaknya jika suatu keinginan besar terkabul. Akan tetapi, Volkwin tidak rela dan tidak akan menyerahkan anaknya. Dan sebagai gantinya, dia akan meninggalkan anaknya dan menjauhi kehidupannya. Volkwin akan mengasingkan diri. Von meinem Erstgeborenen. Und wenn es ein Menschenleben ist, das ihr fordert, dann nehmt meins. Sehingga saat malam tiba, dia mendatangi Thusnelda untuk mengucapkan perpisahan dan menitipkan putranya. Mereka pun berpelukan sebagai pertemuan terakhir mereka. Volkwin juga mendatangi peramal soal keputusan yang sudah dia ambil. Setelah beberapa lama, kekasih Volkwin yang terluka saat menyelamatkan Ari sekarang telah sadarkan diri. Mereka pun bergegas untuk pergi jauh dari suku Barbarian dan mengindahkan sumpah Volkwin untuk menjauh dari putranya demi membiarkannya hidup dan menemukan takdirnya sendiri. Suatu hari Marbut melakukan perjalanan. Di sanalah Flavus mengintai untuk menyerahkan surat kiriman dari Roma. Flavus mendengar sebagian percakapan mereka, tetapi bersamaan dengan itu, seorang prajurit menemukannya.
Dia pun ditangkap, kemudian bertemu dengan Putra Ari. Mereka berpelukan sebagai dua orang yang militan terhadap Roma. Putra Ari senang bahwa kini dirinya tidak sendiri. Marbut pun datang dan menanyai maksud kedatangan Flavus, sehingga mereka berbicara empat mata. Sebuah belati tanda persahabatan dari Roma dan secarik surat yang isinya hanya diketahui Marbut. Marbut membaca surat itu dengan tatapan yang kemudian menjadi misterius. Marbut membawa Flavus ke ruangannya untuk tinggal sebelum dia pulang. Saat Marbut keluar, dia akhirnya menyerahkan surat itu ke istrinya. Akhirnya isi surat itu diketahui bahwa surat yang ditulis Tiberius dari Roma menginginkan kepala Flavus dan kematiannya. Als Zeichen deiner Treue. Sie wollen den Kopf des Flavus. Unsere Zukunft, Marbot. Für die Zukunft deines Volkes. Sementara itu, Tusnelda dan Ari pun bertemu. Mereka berbincang dan membahas soal keputusan Ari yang mendukung Marbut menjadi raja. Mereka bertengkar karena Tusnelda tak menginginkan Marbut sebagai raja, karena Marbut dikenal setia kepada Roma dan tak akan menyerang Roma. Tapi Ari punya alasan sendiri. Ari ingin semua bangsa barbar bersatu. Alasan yang belum dipahami Tusnelda, karena yang diinginkan Tusnelda adalah perlawanan kepada Roma dan kemerdekaan atas bangsa barbarian. Marbot als König aller Stämme? Dann mach einen besseren Vorschlag. Ich weiß nicht mehr, wer du eigentlich bist. Tusnelda pergi dengan perasaan amarahnya. Di saat bersamaan dia mendapati ibunya mencuri persediaan makanan. Ya, ibunya dan Segestes kini masih diasingkan karena mereka dianggap pengkhianat. Tetapi ibunya menggoda Tusnelda untuk memaafkan mereka. Tusnelda memaafkan ibunya dan menyuruh mereka kembali ke desa, tetapi tanpa Segestes. Eine Diebin. Ihr seid jetzt also Diebe geworden? Ja. Ihr beide müsst nicht hungern. Und Segestes? Ibunya pun pulang, tetapi dia tak akan meninggalkan Segestes. Segestes datang dengan informasi yang dia dapatkan. Dia mengetahui kalau Marbut akan menjadi raja barbarian dan Ari telah mengalah. Segestes berencana untuk mendekati Marbut sebagaimana Segestes sang penjilat yang sebenarnya. Mereka pun pergi dan memulai perjalanan menuju Marbut. Suku barbarian sedang menikmati pesta soal hari yang mereka nantikan untuk menantikan Marbut menjadi raja. Tusnelda di sana sebagai istri kepala suku Suresti. Meski hatinya dipenuhi rasa tidak setuju, istri Marbut menertawai Tusnelda yang membuat Tusnelda tersinggung lalu pergi. Istri Marbut mengambil beberapa potong daging untuk kemudian dibawakan ke Flavus, sambil dia berbisik ke Marbut untuk menuntaskan tugasnya sesuai yang diinginkan Roma, yaitu mengirimkan kepala Flavus, dan Marbut pun menemui Flavus. Mereka berbincang sebagai dua kekasih homo. Marbut meminta Flavus untuk pergi dan membangun rumah di dalam hutan. Tetapi Flavus menolak karena dia sangat setia terhadap Roma. Marbut sebenarnya ingin menyelamatkan Flavus, tetapi Flavus tidak mengerti maksud Marbut, sehingga dia menolak. Flavus pun dilumpuhkan dan diikat. Ari menemui putranya dan mereka berbincang soal alasan mengapa Roma harus dilawan dan bangsa barbar layak untuk merdeka. Putra Ari mendengar nasihat ayahnya sambil Ari memberikan kalungnya kepadanya. Ist die wilde Bestie, die zerstört werden muss. Leben ist hart hier. Einfach. Wir wählen Marbot zum König aller Stämme. Dass uns nichts Besseres passieren kann, als unterworfen zu werden. Putra Ari bergabung dengan pesta. Dia ditemani oleh istri Marbut. Pesta semakin meriah. Marbut mulai dipengaruhi minuman. Dia berteriak kepada Ari kalau mereka tidak akan berperang melawan Roma. Semua orang terdiam, tetapi Ari menghadapinya dengan santai. Musik! Marbut pergi menemui Flavus. Dia masih menasehati Flavus dan menceritakan keinginan Roma terhadap dirinya. Tetapi Flavus keras kepala dan tetap memihak kepada Roma.
Römer, sie spielen mit dir. Begreifst du endlich, dass du dein Leben vergeudest? Sie verachten dich. Rom liebt dich nicht. Flavus bahkan melumpuhkan Marbut dan kabur. Ternyata ikatan Flavus telah lepas sebelumnya karena dibantu oleh putra Ari. Istri Marbut gelisah karena Marbut tidak kunjung datang. Ketika dia menjemput Marbut, dia mendapati Marbut sudah tidak sadarkan diri. Mereka pun curiga soal siapa yang telah membuka ikatan Flavus sehingga dia bisa melawan dan kabur. Flavus ist entkommen. Hat ihm geholfen. Tiberius will Zwietracht sein. Ari khawatir jika ular itu adalah putranya. Dia pun mendatangi putranya dengan cemas. Tiba-tiba putranya bangun dan meminta agar dirinya juga diikut sertakan di musyawarah besar nanti. Sementara itu, Flavus telah sampai di perkemahan prajurit Roma. Dia menunggu hingga pagi. Dia pun bertemu dengan Tiberius. Tiberius terheran karena Flavus masih hidup. Tetapi Flavus yang lugu, dia tetap menawarkan kesetiaannya kepada Roma. Dia membocorkan rencana barbarian yang akan melakukan musyawarah, sebuah acara di mana bangsa barbar akan berkumpul tanpa membawa pedang. Flavus meminta Tiberius untuk memanfaatkan keadaan itu untuk menyerang dan menghabisi bangsa barbarian. Dan sesuai keinginan Flavus, prajurit Roma pun bergegas. Di saat bersamaan, Segestes yang dalam perjalanan menuju desa Marbut melihat mereka. Istri Segestes pun menyebar informasi itu ke suku Suresci. Tolkien adalah orang pertama yang mengetahui itu dan didengar juga oleh kekasihnya yang baru saja sembuh. Malam, musyawarah pun tiba. Putra Ari memegang obor dan mengikuti ritual. Belum ada yang mengetahui kalau putri Ari yang menginginkan kematian semua bangsa barbar. Putra Ari yang telah membebaskan Flavus untuk membawa pesan karena untuk membocorkan serangan. Lingkaran api pun menyala dan Ari membuka musyawarah. Ari masih menyampaikan keinginannya untuk melawan Roma. Kata-kata yang awalnya disambut sepele, terutama Hadgan dan mereka yang membencinya. Tetapi kata-kata Ari selanjutnya memeriahkan mereka dan lambat laun setuju dengan pikiran Ari. Ari berhasil membakar semangat mereka. Tusnelda pun mulai tersenyum tipis. Ich glaube nicht an einen Frieden mit Rom. Ich unterstütze Marbod als König. Marbod glaubt daran. Nicht, weil ich an die Römer glaube, sondern weil ich an uns glaube. Werden wir zusammenstehen, schmieden wie ein gewaltiges Schwert, nicht mehr einzelne Stämme entgegenstehen, wird vor unserem Schwert erzittern. Dan tibalah giliran Marbut untuk masuk ke lingkaran untuk dilantik. Tetapi sesaat sebelum kalung raja dipasangkan, anak panah tiba-tiba. Dan film Barbarian Season 2 episode 4 pun selesai. Seru sekali, dinamika yang semakin meluas dan semakin membesar. Aksi-aksi yang terus menggugah rasa penasaran. Ke depan, entah suku barbar akan bersatu melawan Roma atau justru Roma lah yang menghabisi mereka lebih dahulu. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan review film ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih dan goodbye.